Bung Karno dan Blitar punya hubungan yang cukup istimewa. Selain karena beliau dimakamkan di Blitar, meskipun itu bukan permintaan beliau alias perintah dari Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Presiden Soeharto gitu. Tapi keputusan politik itu sebenarnya cukup menguntungkan, terutama bagi warga Blitar dan sekitarnya gitu. Karena kemudian Blitar punya identitas sebagai bumi Bung Karno. Kita bisa membayangkan andai Bung Karno dimakamkan tidak di Blitar sebagaimana wasiatnya di daerah Batu Tulis gitu. Kita mungkin tidak pernah mengenal Blitar sebagai bumi Bung Karno. Rekam jejak sejarah pun juga banyak versi. Ada yang mengatakan bahwa Bung Karno sebenarnya tidak tumbuh di Istana Gebang, tapi Bung Karno lahir di Surabaya, kemudian ikut ayahnya di Mojokerto, lalu kemudian proses masa kecilnya itu juga terjadi di Tulungagung dan Kediri gitu ya, terutama di rumah pojok, dan semua memiliki sumbernya masing-masing. Tetapi yang tidak bisa dibantah adalah Bung Karno dimakamkan di Blitar. Sebagai seorang pemimpin, Bung Karno bisa disebut adalah seorang pemimpin yang memang paling banyak memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan, termasuk kata-kata mutiara. Jadi Bung Karno adalah pemimpin yang punya saldo pemikiran dan ide yang cukup melimpah, yang itu saya kira tidak tertandingi meskipun oleh presiden-presiden berikutnya gitu. Sampai sekarang bahkan kutipan-kutipan dari Bung Karno, gagasan-gagasan dari Bung Karno itu bahkan dipakai oleh pemimpin atau presiden-presiden kita yang baru gitu. Artinya Bung Karno adalah seorang pemimpin yang mungkin paling banyak punya konsep, yang itu sampai sekarang konsep itulah yang kemudian terus dibahas gitu ya. Sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh besar lain selain Bung Karno yang juga punya ide-ide brilian, seperti Tan Malaka misalnya, ataupun Hos Cokro Aminoto, ataupun tokoh-tokoh kebangsaan lain gitu ya. Ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta gitu. Tapi Bung Karno ini ide-idenya itu sudah diuji oleh realitas. Jadi Bung Karno berkesempatan menjadi seorang presiden yang mana mengimplementasikan gagasan-gagasannya itu. Meskipun tidak semua gagasannya itu pun diterima, dan juga misalnya gagasan terkait Nasakom yang sangat fenomenal, di mana Bung Karno berkeinginan untuk menyatukan ideologi-ideologi besar yang waktu itu sedang berkonflik sangat sengit gitu ya. Jadi sebenarnya ide itu tidak keliru, hanya saja keadaan suasana politik dunia yang waktu itu memang sedang panas-panasnya gitu. Bung Karno adalah seorang pemimpin yang dia punya kesempatan untuk mengaplikasikan ide-idenya karena dia adalah memegang kekuasaan. Makanya ada istilah bahwa ada satu pepatah terkenal yang berbunyi, segenggam kekuasaan itu lebih berarti daripada segudang idealisme gitu. Jadi itu bukan berarti idealisme tidak penting. Tokoh-tokoh awal kita itu adalah seorang yang cukup punya basis literasi yang kuat ya. Kemudian mereka juga menulis, mengekspresikan gagasan pikirannya melalui tulisan berdasarkan selain dari basis teori adalah bagaimana perenungan mereka terhadap realitas Indonesia dan bagaimana kedepannya Indonesia ini dibangun gitu. Termasuk salah satunya Insinyur Soekarno yang dia tidak hanya ahli pidato tapi dia juga menulis gitu ya. Dan dalam dua proses itu ada suatu proses literasi yang tidak gampang, sehingga pemilihan diksi lalu kemudian gagasan-gagasannya tercermin dari pidato dari tokoh-tokoh bangsa tersebut gitu. Jadi kita harus bersyukur bahwa di awal-awal kemerdekaan kita memiliki banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka punya kekuatan literasi yang cukup memadai gitu ya. Mereka tidak hanya membaca tapi juga menulis. Kita sebut misalnya siapa para tokoh bangsa tokoh-tokoh bangsa di era awal-awal itu ya hampir semuanya menulis ya. Baik yang dapat jabatan politik ataupun tidak gitu. Dan Bung Karno ini adalah salah satu yang cukup punya kesempatan untuk menuangkan idenya dalam bentuk verbal, tulisan, dan kebijakan publik karena beliau mendapatkan mandat sebagai pemimpin tertinggi gitu. Dan keputusan politik Presiden Soeharto untuk memakamkan Bung Karno di Blitar itu juga pro kontra, ada plus minusnya, yaitu nilai plusnya adalah orang Blitar kemudian sangat akrab dengan Bung Karno secara emosional gitu. Dan kemudian ketika
Megawati menjadi presiden, dibuatlah perpustakaan, yaitu perpustakaan Bung Karno, yaitu perpustakaan skala nasional yang itu cukup bagus, cukup mewah, cukup representatif, dan yang paling menikmati hadirnya perpustakaan Bung Karno tentu adalah warga Blitar dan sekitarnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian warga Blitar itu mengekspresikan diri atau mengaktualisasikan dirinya sebagai warga negara atau anak bangsa yang tinggal dan hidup di bumi Bung Karno. Nah, ini menarik ya untuk dengan dibangunnya perpustakaan, terutama perpustakaan yang secara spesifik bernama Perpustakaan Bung Karno, sehingga ada ruang literatur Bung Karno, ada buku-buku yang ditulis Bung Karno dan buku-buku tentang Bung Karno mulai dari yang ditulis oleh penulis-penulis lain atau tokoh-tokoh lain, ataupun riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang kemudian menjadi salah satu media publikasi gitu. Artinya orang Blitar punya kesempatan lebih mudah untuk mengakses sumber-sumber literatur tersebut. Oleh karena itu, definisi Blitar sebagai bumi Bung Karno ini kan menjadi lengkap ketika orang Blitar itu juga berusaha untuk mempelajari gagasan atau pemikiran Bung Karno gitu. Meskipun harus diakui bahwa ketika kita membaca tulisan-tulisan Bung Karno, membaca ide-ide Bung Karno, kita tidak bisa cukup mudah memahaminya. Perlu basic-basic keilmuan yang cukup memadai seperti sosiologi terutama ya, politik, ekonomi, dan karena bacaan Bung Karno itu juga sangat luas. Dan karena itu ketika kita membaca atau mempelajari tulisan-tulisan Bung Karno, ide-ide Bung Karno, kiprah-kiprah Bung Karno, secara otomatis kita juga akan mempelajari ide-ide besar dari para pemikir dunia, seperti Karl Marx gitu ya, Sansaures, Mahatma Gandhi, Kemal Atatürk, dan banyak sekali tokoh-tokoh besar yang kemudian menjadi salah satu tokoh-tokoh besar itu menjadi bagian penting dari ide-ide Bung Karno. Misalnya kalau kita membaca tentang salah satu buku kecil, apakah itu saya lupa apakah itu stenograf atau apa gitu ya. Tapi di situ Bung Karno juga memberikan apresiasi pada Wahhabisme atau Ibnu Saud yang kemudian mampu untuk membangun Arab Saudi. Setelah itu baru kemudian beliau juga bercerita atau menulis tentang Sun Yat-sen dan Mao Zedong, Sun Yat-sen, dan beberapa tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh kiri gitu ya. Dan sebenarnya tidak hanya tokoh kiri, toh Bung Karno juga referensinya adalah referensi dari Islam juga, terutama ketika beliau mengkritik kita terlalu mengglorifikasi Golden Age atau era keemasan yang waktu itu selalu dikaitkan dengan eranya Bani Umayyah atau Abbasiyah. Dan Bung Karno mengajak umat Islam untuk optimis bahwa sebenarnya kita bisa membangun peradaban yang lebih besar daripada kita sibuk berromantisme dengan masa lalu gitu. Nah, jadi untuk membaca gagasan Bung Karno itu memang tidak sesederhana itu ya. Itu baru yang tertulis ya, belum yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu adalah bagaimana kiprah-kiprah yang diambil Bung Karno, sikap-sikap politiknya, terutama sikap politik dalam negeri maupun luar negeri, itu menjadi suatu hal yang juga perlu untuk kita kaji gitu ya, di luar dari yang tertulis gitu. Warung tenda sederhana, penuh cita rasa, tawa hangat meneduhkan jiwa, renyah menggema di antara kita, menyatukan dalam suka duka dan cerita. Bangunan tua saksi bisu sejarah, menyimpan kisah cinta dan duka nestapa. Perkampungan pada tak pernah menyerah, mengukir harapan di tengah hiruk pikuk dunia yang terus berlari. Kota Blitar, kau bagai pelukis ulung, menggoreskan keindahan dalam setiap sudutmu. Kau adalah rumah, tempat jiwa bergantung. Di sini aku menemukan arti hidup yang sempurna.
terus berlari. Warung tenda sederhana, penuh cita rasa, tawa hangat meneduhkan jiwa.